Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dewi Angelina, SSMA, dan teman-teman yang telah menonton video ini yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah diselesaikan oleh kelompok kami mengenai analisis kesalahan KTI. Skripsi yang kami analisis berjudul Penentuan Kadar Fosfor Tanah Hortikultura di Perkebunan Sentul menggunakan metode ekstraksi Bray. Sebelumnya, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Karya tulis ilmiah yang baik ditentukan oleh kemampuan penulis dalam menyusun kalimat di setiap komponen karya ilmiah. Kesalahan dalam penulisan dapat disebabkan oleh ketidaktahuan penulis akan kaidah penulisan maupun kaidah etika penulisan. Kesalahan pada halaman 1 sampai 5. Kesalahan pertama terdapat pada paragraf 3 kalimat keempat yang kalimatnya berbunyi bla 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 dalam mengubah karbohidrat, transfer energi dalam sel dan bla bla bla. Pembenarannya yaitu bla 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 dalam mengubah karbohidrat, transfer energi dalam sel dan bla bla bla. Kesalahannya terdapat pada kata transfer yang harusnya terdapat ada huruf S-nya karena menurut KBBI tidak ada kata transfer, adanya adalah kata transfer. Lalu kesalahan kedua terdapat pada paragraf 3 kalimat ketujuh yang berbunyi bla 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 tanaman perbungaan serta bisa mempercepat pematangan buah bla bla bla. Pembenarannya bla 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 tanaman perbungaan serta dapat mempercepat pematangan buah bla bla bla. Karena bisa bermakna ganda, jadi harus diganti dengan kata dapat. Lalu kesalahan ketiga terdapat pada paragraf ketiga kalimat ke-6 yang berbunyi selain itu fosfor dapat mengaktifkan pertumbuhan pada. Pembenarannya yaitu selain itu, fosfor dapat mengaktifkan pertumbuhan pada bla bla bla. Karena seharusnya yang benar adalah setelah kata selain itu harus terdapat kata koma pada kalimat selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan dari halaman 6 sampai 10. Pada paragraf pertama kalimat ke-6, kesalahannya adalah intensitas cahaya yang dibutuhkan tanaman alpukat agar dapat bla bla bla. Pembenarannya adalah intensitas cahaya yang dibutuhkan tanaman alpukat bla bla bla. Terdapat kesalahan penulisan pada kalimat intensitas. Yang benar adalah intensitas. Pada paragraf kedua kalimat kedua, tulisan inseptisol yang benar adalah inceptisol karena penggunaan bahasa kimia menggunakan kalimat K bukan S. Yang ketiga paragraf 2 kalimat ketiga, kata di dalam harusnya dipenggal atau dipisah jadi di alam. Ada pemisah pada kalimat di dan alam. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan membahas kesalahan pada karya tulis ilmiah yang terdapat pada halaman 11 hingga 15. Kesalahan yang pertama yaitu terdapat pada halaman ke-13, paragraf kedua dan kalimat ke-8 dengan kalimat kesalahan yaitu fosfor yang terkait dengan unsur lain seperti Fe dan Al yang berada dalam tanah adiningsi. Pembenarannya yaitu fosfor yang terkait dengan unsur lain seperti Fe dan Al yang berada dalam tanah adiningsi, spasi 2014. Kesalahannya terdapat pada kutipan yang seharusnya kutipan tersebut disertai dengan keterangan tahun. Kesalahan yang kedua terdapat pada halaman 12, paragraf kedua dan kalimat ke-7. Kalimat kesalahannya yaitu pemberian pupuk pada tanaman produktif bisa merangsang tanaman. Kalimat pembenarannya yaitu pemberian pupuk pada tanaman produktif dapat merangsang tanaman.
Kesalahannya terdapat pada kata bisa yang harusnya digantikan dengan kata dapat karena bisa memiliki makna ganda. Kesalahan yang ketiga terdapat pada halaman 15, paragraf kedua dan kalimat kedua. Kalimat kesalahannya yaitu larutan Florida dalam larutan ekstraksi Bray dan Kurtz. Kalimat pembenarannya yaitu larutan Florida dalam ekstraksi Bray dan Kurtz. Kata ekstraksi yang seharusnya digantikan dengan ekstraksi menyertakan huruf S setelah huruf K. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan kesalahan yang terdapat pada halaman 16-20. Yang pertama terdapat pada halaman 16 paragraf 1 kalimat keempat, yaitu bla bla bla, sumber cahaya atau sumber energi utama berupa sinar ultraviolet dan juga sinar tampak visible. Kesalahan pada kalimat ini terdapat pada kata visible yang tidak dicetak miring, karena kata tersebut merupakan bahasa asing yang berarti terlihat. Nah, pembenarannya di sini kata visible sudah dicetak miring. Yang kedua, terdapat pada halaman 16 paragraf 1 kalimat kelima, yaitu spektrofotometri UV vis memiliki prinsip kerja yang didasarkan pada bla bla bla. Nah, kesalahan pada kalimat ini terdapat pada kata UV vis yang merupakan kesalahan penggunaan huruf kapital yang seharusnya V kedua menggunakan huruf besar, dan pembenarannya spektrofotometri UV vis memiliki prinsip kerja yang didasarkan pada bla bla bla. Nah, di sini pembenarannya sudah memakai huruf V besar. Yang ketiga terdapat pada halaman 17 paragraf 1 kalimat keempat, yaitu kuvet atau tempat sampel memiliki fungsi sebagai tempat untuk bla bla bla. Nah, di sini merupakan kesalahan penulisan kata atau typo yang terdapat pada kata memiliki, yang seharusnya adalah memiliki. Dan pembenarannya adalah kuvet atau tempat sampel memiliki fungsi sebagai tempat untuk bla bla bla. Selanjutnya, kesalahan pada halaman 21 sampai 25. Yang pertama terdapat di halaman 22 paragraf pertama dan kalimat kedua, yakni volume penggalian tanah ditetapkan 20 x 20 x 20 cm dengan panjang kali lebar kali kedalaman. Kesalahannya terdapat di kata volume, karena dalam karya tulis tersebut kata volume menggunakan huruf F, namun dalam KBBI kata volume menggunakan huruf V. Jadi pembenarannya yakni kata volume menggunakan huruf V. Selanjutnya, pada halaman 22 paragraf ketiga dan kalimat pertama, sejumlah sampel tanah kurang lebih 5 gram dan dimasukkan ke dalam wadah. Kesalahannya terdapat pada kata ke dalam, karena dalam karya tulis tersebut kata ke dalam digabung, namun dalam KBBI kata ke dalam seharusnya dipisah. Jadi pembenarannya kata ke dan dalam dipisah. Yang terakhir, pada halaman 23 paragraf pertama dan kalimat pertama, yakni menggunakan panjang gelombang maksimum yang diperoleh pada. Kesalahannya terdapat pada kata maksimum, karena pada karya tulis tersebut kata maksimum menggunakan huruf X. Jadi kata tersebut termasuk ke dalam bahasa asing, namun kata tersebut tidak dimiringkan. Jadi dalam KBBI jika kata tersebut tidak dimiringkan seharusnya menggunakan huruf K dan S, bukan huruf X. Jadi pembenarannya adalah kata maksimum namun menggunakan huruf K dan S. Namun jika kata maksimum tersebut tetap menggunakan huruf X, kata tersebut seharusnya dimiringkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesalahan pada halaman 26 hingga halaman 30. Yang pertama, halaman 26 paragraf 2 kalimat ke-1. Kesalahan pada kalimat penentuan persen recovery dilakukan dengan menentukan 2 mili titik-titik. Pembenarannya, penentuan persen recovery dilakukan dengan menambahkan 2 mili titik-titik. Jadi tidak terdapat spasi setelah persen atau sebelum kata recovery. Yang selanjutnya nomor 2 pada halaman 28 paragraf 6 kalimat ke-1.
pada kalimat kandungan fosfor dalam P tersedia menentukan tingkat titik-titik. Pembenarannya, kandungan fosfor dalam P tersedia menentukan tingkat titik-titik. Jadi tidak terdapat kata hubung setelah P atau sebelum kata tersedia. Yang ketiga, pada halaman 29 paragraf 7 kalimat ke-1, pada kesalahan kalimat hasil pengukuran pH lahan jeruk kelengkeng dan alpukat dari jarak 10 dan 20 diplotkan dalam bentuk grafik 4.1 spasi titik koma spasi 4.2 titik koma spasi 4.3. Pembenarannya, hasil pengukuran pH lahan jeruk kelengkeng dan alpukat dari jarak 10 dan 20 diplotkan dalam bentuk grafik 4.1 titik koma spasi 4.2 titik koma spasi 4.3. Baik, itu dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Gizayani Sufra dari Fakultas Hukum dengan NIM akhir 1409. Di sini saya akan membacakan kesalahan pada halaman 31 sampai 35. Kesalahan pertama terdapat pada halaman 33 paragraf ketiga kalimat kedua. Kata masam. Seharusnya pembenarnya adalah asam karena menurut KBBI kata yang benar adalah asam. Yang kedua terdapat pada halaman 33 paragraf kedua kalimat kelima. Kesalahannya pada kata organik. Yang benar organik pakai K karena kata organik pakai C itu merupakan bahasa Inggris. Kesalahan ketiga pada halaman 35 paragraf 1 kalimat kedua, di dalam. Pembenarannya di dalam. D-nya itu spasi terus dalam. Karena untuk menampilkan tempat harus dipisah. D-nya terus dalam. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan kesalahan pada halaman 36 sampai 40. Yang pertama ada di paragraf 1 kalimat kelima, yakni dengan kalimat asam-asam organik tersebut menghelat AlFe atau Ca yang menyebabkan fosfor dalam bla bla bla. Pembenarannya, asam-asam organik tersebut mengkelat AlFe atau Ca yang menyebabkan fosfor dalam. Jadi kesalahan di paragraf ke-1 kalimat kelima ada pada kata menghelat, itu seharusnya adalah mengkelat tanpa tambahan H. Kemudian kesalahan kedua ada di paragraf ketiga kalimat ketiga dengan kalimat hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan variasi waktu serta jarak pengambilan sampel bla bla bla. Pembenarannya, hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan variasi waktu serta jarak pengambilan sampel. Kesalahan di paragraf 3 kalimat 3 terletak di kata pengambilan, seharusnya adalah pengambilan, bukan pengambilan. Yang ketiga di paragraf 1 kalimat kedua dengan kalimat bla bla bla, pada metode spektrofotometri ini menggambarkan hubungan antara bla bla bla. Pembenarannya, bla 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 pada metode spektrofotometri ini menggambarkan hubungan antara bla bla bla. Pada kalimat paragraf 1 kalimat kedua, kesalahan terletak pada kata menggambarkan. Yang benar adalah menggambarkan dengan menggunakan huruf G2 bukan G1. Untuk kesalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Dwi Lestari dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 220910101032. Di sini saya akan mempresentasikan dari halaman 41 sampai dengan 45. Pada halaman 41, paragraf ke-1 kalimat kedua, terdapat suatu kalimat, semakin kecil analit yang mampu dideteksi, maka kinerja dari spektrofotometri akan semakin baik. Nah, pada kalimat ini terdapat kesalahan penulisan kata pada kata mampu yang seharusnya berkata mampu.
Pada halaman 42, paragraf ketiga, kalimat keempat, terdapat suatu kalimat, data hasil akurasi tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan bisa dikatakan baik. Nah, pada kata bisa ini merupakan kata yang rancu teman-teman atau memiliki makna ganda. Jadi, pembenaran yang benar adalah dengan menggunakan kata dapat. Nah, pada kesalahan yang ketiga terdapat pada halaman 42, paragraf kelima, kalimat kelima, yaitu akurasi yaitu menunjukkan nilai persentase antara 98 sampai 102%. Nah, pada kata persentase ini merupakan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Jadi, pembenaran yang benar adalah dengan menggunakan kata persentase. Kesimpulannya adalah, perlu kita ketahui bahwa skripsi merupakan salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah yang di dalamnya berisi laporan akhir tugas akhir mahasiswa. Biasanya skripsi merupakan hasil laporan dari pemantauan dan penelitian suatu objek, yang dimana skripsi sendiri menjadi syarat wajib dari kelulusan seorang mahasiswa. Lantas dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi, ini sendiri tidak lepas dari kesalahan penulisan, baik itu kesalahan ringan maupun berat. Beberapa contoh di atas merupakan bentuk dari kesalahan penulisan maupun kosakata dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sekian dari kelompok kami, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.